Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa mawala amma ba'du. Kembali hadir di tengah-tengah para pemirsa semuanya bersama Syariah TV, dan kita akan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Di antaranya ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa hukumnya membawa anak kecil ke masjid? Pertanyaan ini mungkin juga sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang kadangkala jamaah satu masjid membawa putra-putrinya yang masih kecil ke masjid. Mari kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para cucu beliau ketika ada di masjid, dan ini diriwayatkan dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya apa yang disampaikan di dalam riwayat Imam Abu Dawud, kemudian Imam An-Nasai, demikian pula disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya ada seorang sahabat Abu Qatadah pernah bercerita, suatu ketika kami pernah duduk-duduk di masjid, dan kemudian datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam masjid. Nabi masuk ke masjid sambil membawa cucu beliau yang bernama Umamah binti Abil As, dan ini adalah putri dari Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya, dan waktu itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sambil dalam kondisi menggendong cucu beliau ini. Suatu ketika Nabi rukuk, Nabi letakkan Umamah, dan ketika Nabi SAW berdiri, Nabi gendong kembali. Dan ini menjadi dasar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa cucu beliau ke masjid. Bahkan lebih dari itu, dalam hadis yang lain juga diceritakan, ada seorang sahabat Syaddad pernah bercerita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu sholat malam, apa sholat maghrib atau sholat isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dua cucu beliau, Hasan dan Husain. Kemudian ketika Nabi hendak menjadi imam dalam sholat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hasan dan Husain di bawah, dan Nabi sholat waktu itu. Nabi menjadi imam dalam sholat membawa cucu beliau Hasan dan Husain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu sujud, tiba-tiba dua cucunya ini, Hasan dan Husain ini, naik di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi itu, karena dua cucu beliau ini ada di punggung, Nabi sujud dengan kondisi yang cukup lama. Bahkan ada satu sahabat yang kemudian penasaran, kenapa Nabi sujud dengan sangat lama? Sahabat ini waktu sujud kemudian mengangkat kepalanya, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata di atas punggung Nabi ada dua cucu beliau. Maka kemudian selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ya Rasulullah memanjangkan sujud? Kami khawatir dari sesuatu kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sebenarnya tidak terjadi apa-apa dengan saya, kata Nabi. Hanya saja tadi waktu sujud, dua cucuku ini, Hasan dan Husain ini, naik di atas punggung, dan saya tidak ingin mengganggu hajatnya sampai selesai hajatnya. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ke masjid, beliau membawa dua cucu beliau, Hasan dan Husain. Tentu kalau kita cermati berapa usia Hasan dan Husain ketika interaksi dengan Nabi, termasuk ada di masjid yang dalam riwayat tersebut, wallahu a'lam, kurang lebih usianya adalah 7-8 tahun. Dan tentu ini masih sangat kecil, anak kecil. Maka kemudian dari sini pada dasarnya boleh saja seseorang membawa anaknya ke masjid, membiasakan diri untuk mengenal masjid,
membiasakan diri untuk diajak sholat, membiasakan. Tetapi kemudian yang perlu kita cermati, dibolehkannya kita membawa anak ke masjid yang pertama dengan catatan anak ini tidak mengganggu jamaah yang lain, tidak membuat kegaduhan di dalam masjid. Makanya sebelum anak dibiasakan ke masjid, tentu di rumah sudah diberikan pendidikan yang baik terkait dengan adab-adab di masjid, sehingga nanti ketika di masjid memahami mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan, sehingga tetap tertib melakukan adab-adab di dalam masjidnya, tidak mengganggu jamaah yang lain. Kemudian yang kedua, lebih dianjurkan yang dibawa ke masjid adalah anak yang sudah masuk usia tamyiz, minimal 7 tahun atau 8 tahun, karena anak ini pada dasarnya sudah diperintahkan kita sebagai orang tua untuk memulai pendidikan sholatnya. Maka ketika usianya 7 tahun ini lebih afdol untuk dibawa ke masjid. Adapun kalau kemudian kurang dari 7 tahun, pada dasarnya kalaulah anak ini sudah bisa memahami, sudah bisa tahu apa adab-adab di dalam masjid, maka boleh-boleh saja. Kemudian ketika kita sholat berjamaah, apakah perlu anak-anak ini dibuatkan tempat atau soft tersendiri ketika kita sholat berjamaah? Tentu lebih afdolnya anak-anak ini berbaris ketika sholat dengan soft bersama orang dewasa. Bisa kemudian kita selang-seling, ya kita masukkan anak-anak ini ke soft-soft orang dewasa, supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang justru mengganggu berjamaah. Kemudian bagi anak yang tamyiz, insya Allah sholatnya sudah sah, sehingga tidak dikatakan memutus soft, sehingga diletakkan di sela-sela antara barisan orang yang sedang sholat atau makmum tadi. Adapun bagi anak yang belum usia tamyiz, ini lebih afdolnya anak ini ditaruh di paling pinggir soft, karena anak yang belum tamyiz hakikatnya belum sah sholatnya, sehingga kalau ditaruh di tengah khawatirnya nanti bisa memutus soft. Maka afdolnya anak yang belum tamyiz, usia kurang dari 7 tahun, dibariskan atau dibawa di pinggir soft paling ujung, sehingga tidak memutus soft dalam sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin a'azakumullah dimanapun berada, bagi kaum muslimin dan muslimat yang memiliki pertanyaan seputar muamalah, seputar ibadah, dan pertanyaan-pertanyaan fikih yang lainnya, maka bisa dituliskan di kolom komentar Syariah TV, yang insya Allah setiap waktu dan secara berkala kita akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat dan bagian dari kita untuk bisa mendapatkan ilmu dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.